Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Jumpa kembali hari ini Rabu 28 Juli 2021 dalam mata pelajaran IPA. Materi pada pagi hari ini yaitu memahami berbagai satuan dalam konsep pengukuran. Mari kita mulai materi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami berbagai satuan dalam konsep pengukuran, ya. Satuan di berbagai negara itu tidak sama, di mana di setiap negara memiliki satuan yang berbeda-beda untuk menunjukkan besaran yang sama. Contoh besaran panjang satuan di negara Inggris dan Amerika itu biasanya menggunakan feet, yard, mil, dan sebagainya. Sedangkan di kebanyakan negara di dunia, termasuk di Indonesia, itu besaran satuan panjang menggunakan milimeter, sentimeter, meter, kilometer, dan sebagainya. Istilah ini saya yakin kalian sudah biasa mendengar di SD. Nah, pada zaman dahulu, khususnya wilayah di Jawa, besaran panjang satuannya biasanya menggunakan jengkal, kilan, pecak, depa, tombak, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya macam-macam satuan. Berdasarkan penjelasan di atas, ada yang disebut dengan satuan baku dan ada satuan tidak baku. Yang pertama yang kita bahas adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contoh satuan baku: meter, sentimeter, kilogram, gram, jam, sekon. Contoh, jika kita mengukur tinggi badan dengan menggunakan satuan sentimeter, maka siapapun yang mengukur tinggi badan, hasil yang diperoleh mempunyai satuan sentimeter. Yang kedua, B, yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, dapat memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, kilan. Kilan adalah jarak antara ujung ibu jari sampai dengan ujung jari kelingking ketika kita merentangkan. Ya. Depa ketika kita merentangkan kedua tangan. Hasta adalah jarak antara kepalan ketika kita mengepalkan jari-jari kita sampai kepada siku. Kemudian buku, pensil. Ini adalah contoh satuan-satuan yang tidak baku. Contoh, jika mengukur tinggi badan dengan satuan kilan, maka hasil pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh orang dewasa akan berbeda jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Jelas karena ukuran orang dewasa, tangan orang dewasa dan anak kecil jelas berbeda. Ini yang dikatakan satuan tidak baku, hasilnya tidak sama. Lah, yang berikutnya adalah syarat-syarat satuan yang baik. Yang pertama, satuan selalu tetap. Artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun. Misalnya karena pengaruh suhu, pengaruh tekanan, dan pengaruh kelembaban. Nah, satuan yang baik itu tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal demikian. Syarat yang kedua, bersifat internasional. Artinya, seluruh negara bisa menggunakan satuan tersebut. C, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Jadi, orang dewasa, anak kecil, maupun orang yang ada di Indonesia, atau Inggris, Amerika, dan sebagainya, itu bisa menggunakannya. Nah, yang D, mudah digunakan.
Ya. Sistem satuan standar ditetapkan pada tahun 1960 melalui pertemuan para ilmuwan yang ada di Sèvres, yaitu di negara Paris. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik. Sistem metrik sendiri dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem metrik besar atau biasa disebut MKS. MKS adalah singkatan dari meter, kilogram, sekon. Nah, sistem ini disebut dengan sistem internasional atau disingkat dengan SI. Ingat-ingat, sistem ini itu akan terus berlanjut sampai kalian bertemu dengan pelajaran IPA. Yang berikutnya, yang kedua adalah sistem metrik kecil atau biasa menggunakan istilah CGS. CGS adalah singkatan dari sentimeter, gram, sekon. Ya. Demikian tadi materi untuk hari ini. Terima kasih yang telah menyimak penjelasan. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan silahkan absen di kolom komentar. Tulis nama dan kelas kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.